Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadhil Rahman. Saya dari kelas Teknik Listrik 1B, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip fisika dan variabel fisika pada aplikasi gelombang dan bunyi. Nah, yang pertama itu pada shock breaker. Shock breaker atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah peredam kejut, adalah alat atau komponen berbentuk tabung yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Shockbreaker ini akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Secara teknis, shockbreaker ini bekerja menggunakan sistem hidrolik untuk menahan guncangan bodi. Di dalam tabung shock absorber, terdapat sebuah piston yang memisahkan dua ruang. Dua ruang di dalam tabung ini diisi dengan fluida yang kita kenal sebagai oli shockbreaker. Nah, sebelah kiri ini ada gambar dari shockbreaker yang menampilkan bagian-bagian shockbreaker. Variabel fisika dari shockbreaker. Yang pertama itu gaya pada pegas, dan kedua ini pertambahan panjang gas. Nah, jadi hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pegas pertama kali itu diamati oleh Robert Hooke, seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris. Hooke membuat hukum, yaitu hukum Hooke, sesuai dengan namanya Hooke, yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Nah, besarnya gaya F ini akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya, yaitu delta L. Artinya, semakin besar renggangan pegas, semakin besar pula gayanya. Gelombang kejut dan ledakan sonik. Gelombang kejut adalah gelombang yang terbentuk dari sebuah aliran yang sangat cepat yang diakibatkan dari kenaikan tekanan, temperatur, dan densitas secara mendadak pada waktu yang bersamaan. Seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang kejut juga membawa energi dan dapat menyebar melalui medium padat, cair, ataupun gas. Nah, dari grafik di samping, terlihat gelombang kejut terjadi secara mendadak dan cepat dalam waktu yang sangat singkat, lalu diikuti dengan pengembangan gelombang seiring bertambahnya waktu. Gelombang kejut terjadi diakibatkan karena kecepatan sumber bunyi lebih cepat daripada kecepatan bunyi itu sendiri. Nah, dari grafik ini nih, bisa kita lihat bahwasanya semakin besar atau semakin lama waktunya, maka tekanannya akan menurun atau semakin rendah. Nah, ini gambar dari ledakan sonik pesawat jet. Jadi pada saat pesawat melaju dengan kecepatan supersonik, maka pesawat akan menghasilkan gelombang bunyi resultan yang mempunyai amplitude besar dan posisi molekul-molekul udara yang sangat rapat. Hal ini membuat intensitas bunyi bertambah. Semakin besar intensitas, maka bunyi terdengar semakin keras. Bisa dikatakan bahwasanya ketika laju pesawat sama dengan laju bunyi, maka timbul bunyi yang amat keras. Variabel fisika dari gelombang kejut dan ledakan sonik. Jadi yang pertama ini kecepatan suara. Kecepatan suara dalam suatu medium memiliki satuan meter per second. Ini dipengaruhi oleh modulus Young dan Rho. Rho itu adalah massa jenis medium dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua nih ada bilangan Mach. Perbandingan antara kecepatan sumber bunyi dengan kecepatan suara didefinisikan sebagai bilangan Mach yang ditujukan untuk memberikan parameter kecepatan suatu benda terhadap kecepatan suara yang dilaluinya. Nah, bilangan Mach ini memiliki rumus V per C, yang artinya bilangan Mach ini dipengaruhi oleh kecepatan benda dengan satuan meter per second dan dipengaruhi juga oleh kecepatan suara dalam medium tertentu. Satuannya itu meter per second juga. Ultrasonografi. Sifat fisika ultrasonografi mengikuti hukum Snellius untuk suara. Menurut Snellius, ada beberapa konsep dasar tentang gelombang suara, di mana gelombang yang datang akan dapat mengalami beberapa kejadian, yaitu yang pertama, gelombang yang datang tegak lurus dengan bidang tertentu, maka akan dipantulkan tegak lurus pula.
Tapi bila membentuk sudut tertentu, akan dipantulkan dengan besar sudut keluar sama dengan sudut datang. Yang kedua, dalam bidang yang berlapis, gelombang akan diteruskan. Semakin dalam lapisan, intensitas gelombang makin kecil, sehingga untuk mendapatkan intensitas yang stabil atau tetap diperlukan amplifikasi tiap lapisan. Yang ketiga, gelombang akan dibiaskan atau dihambat dengan sudut bias tertentu. Dan yang keempat, gelombang dapat dihambat 100%. Apabila gelombang mengenai benda atau organ keras, maka gelombang dihambat 100%, sehingga permukaan benda akan tampak lengkung dan memberi gambaran posterior acoustic shadow pada bagian belakang benda tersebut. Nah, variabel fisika dari ultrasonografi. Jadi cepat rambat gelombang dengan satuan meter per second ini dipengaruhi oleh panjang gelombang, frekuensi, dan periode. Yang mana panjang gelombangnya ini satuannya adalah meter, frekuensi satuannya adalah hertz, dan periode satuannya adalah second. Pesawat dan kapal anti radar. Radar memiliki prinsip kerja yaitu dengan memancarkan gelombang mikro, dan jika terdapat benda maka gelombang tersebut akan dipantulkan oleh pesawat kembali ke penerima. Gelombang ini diterima oleh receiver sehingga penerimaan gelombang oleh receiver ini dapat diketahui posisi benda tersebut. Agar tidak terlihat oleh radar, maka gelombang mikro yang mengenai pesawat harusnya tidak dikembalikan ke penerima gelombang radar. Jika kita lihat ke hukum pemantulan, gelombang yang datang membentuk sudut terhadap garis normal tidak akan dikembalikan ke sumber gelombang, tetapi akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut yang datang. Nah, ini di sebelah kiri ini ada gambar dari pesawat dan kapal anti radar. Nah, variabel pesawat dan kapal anti radar. C atau V, kelajuan gelombang elektromagnetik. C ini kelajuan gelombang elektromagnetik, tapi V sama dengan kecepatan. Yang satuannya ini sama-sama meter per second. Dipengaruhi oleh E, besar medan listrik dengan satuan N per C. Dan B, besar medan magnet dengan satuan T. Kemudian ada yang namanya energi radiasi. Nah, energi radiasi ini dipengaruhi oleh konstanta Planck dengan satuan 6,6 kali 1034, kemudian frekuensi dengan satuan hertz, kelajuan cahaya dengan satuan meter per second, dan panjang gelombang dengan satuan meter. Resonansi suara. Resonansi suara adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar dan mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi benda yang ikut bergetar. Cara kerja dari resonansi suara ini yaitu ketika ada benda eksternal yang bergetar dan menghasilkan frekuensi kemudian mengenai suatu benda lain dan benda tersebut memiliki frekuensi yang sama dengan benda eksternal, maka akan menimbulkan getaran pada benda yang terkena frekuensinya. Hal inilah yang dinamakan resonansi, sehingga dari getaran ini akan menghasilkan suatu bunyi. Manfaat resonansi suara seperti pada alat musik yang dibuat berlubang agar terjadi resonansi bunyi pada kolom udara yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi yang lebih nyaring sehingga bisa dapat kita dengar bunyi yang bernada atau suara dengan nada yang telah diatur. Resonansi suara. Pada gambar kurva di samping, ketika frekuensi eksternal dan frekuensi benda yang dikenainya mempunyai besar yang sama, maka amplitudonya akan mencapai titik maksimum. Nah, resonansi suara ini memiliki variabel fisika. Yang pertama variabel bebasnya, yaitu frekuensi. Karena tinggi rendahnya amplitudo tergantung pada persamaan nilai frekuensi benda eksternal dengan benda alami serta besarnya redaman amplitudo. Dan kemudian variabel terikatnya yaitu amplitudo. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.